Kami tayangkan tadi rangkuman dan juga rangkaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan besar termasuk juga truk, termasuk juga kecelakaan yang melibatkan beberapa rekan kami akhirnya meninggal dunia dan juga menjadi korban dari kecelakaan tersebut. Yang kita tahu memang baru saja terjadi tepatnya kemarin petang. Sebuah truk ini yang diduga remnya blong juga disebut sebagai penyebab terjadinya kecelakaan yang beruntun bahkan melibatkan sampai belasan mobil di tol Cipularang. Kita akan mencari tahu sebenarnya dari kecelakaan yang terjadi ini apa yang bisa dipelajari dan juga mengapa ini terus terjadi. Proses pengawasan termasuk juga perekrutan supir seperti apa nanti kita akan cari tahu dan juga bagaimana rekomendasi yang diberikan selama ini oleh KNKT apakah juga diterapkan atau tidak. Sudah hadir bersama saya para narasumber, beliau merupakan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia atau APTRINDO yaitu Bapak Gemilang Tarigan. Selamat malam Pak Gemilang Tarigan. Baik, dan juga sudah bersama saya, beliau ini merupakan pengamat transportasi dan hukum. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kasubdit Binkakum di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat malam Pak Budianto. Assalamualaikum. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah melihat tadi rekaman demi rekaman kecelakaan betul-betul menggugah perasaan kita, banyak sekali yang menjadi korban Pak Budianto. Kalau Pak Budianto lihat dari kecelakaan yang kemarin begitu, apalagi kita tahu juga jalurnya ini kerap terjadi kecelakaan di sana. Apa yang menjadi penyebab utama sehingga kemudian sampai bukan hanya melibatkan truk tersebut yang remnya blong, tapi sampai di belakangnya ada belasan kendaraan ini juga menjadi korban, Pak? Ya, pertama yang jelas masalah kurangnya disiplin ya, disiplin. Kemudian kedua adalah masalah pemahaman terhadap tata cara berlalu lintas yang benar. Terus kemauan untuk menjalankan daripada etika tata cara berlalu lintas gitu. Ya, kalau mereka mungkin menjalankan, ya tentunya akan lepas daripada suatu konsekuensi hukum. Tapi kalau mereka tuh mungkin menabrak atau mungkin melanggar daripada etika tata cara berlalu lintas akan berkonsekuensi kepada masalah hukum. Kejadian tabrakan beruntun, terutama di tol itu biasanya itu adalah pertama karena tidak mampu menjaga jarak aman, kemudian kecepatan melebihi batas kecepatan, termasuk juga kurang konsentrasi. Tapi kejadian kemarin itu aneh, karena bahwa truk yang mungkin remnya tidak berfungsi secara maksimal, akhirnya lepas kontrol menabrak beberapa mobil. Kalau nggak salah kurang lebih ada 21 kendaraan yang terlibat, kemudian menimbulkan korban sampai 30, satu meninggal dunia, kemudian 29 adalah luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Sebenarnya kalau kita disiplin kemudian berpedoman kepada aturan bahwa setiap kendaraan yang akan dioperasionalkan di kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Konteksnya dengan masalah disiplin lagi. Sopir pada saat mungkin akan mengemudikan kendaraan bermotor harus hal-hal yang pokok harusnya dicek dong. Pertama mungkin adalah berkaitan masalah sistem kemudi, kemudian sistem rem, sistem lampu dan sebagainya. Kejadian seperti ini kan sudah beberapa kali terjadi betul, tapi Pak. ini merupakan satu tanggung jawab bersama juga. Seperti misalnya bahwa angkutan umum apakah itu barang atau mungkin orang, itu kan setiap 6 bulan itu kan dilakukan suatu kir atau uji tipe gitu, uji kir gitu. Nah, pada saat melakukan suatu uji kir itu kan secara fisik semua dicek semua dicek gitu. Ini kesalahan di mana kita nggak tahu. Kemudian juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa setiap perusahaan yang berbadan hukum itu harus juga memberlakukan SMK, Sistem Manajemen Keselamatan. Saya yakin bahwa perusahaan yang sudah memiliki SMK, Sistem Manajemen Keselamatan, itu dia punya bengkel tersendiri, kemudian rutin melakukan suatu perawatan, termasuk juga punya balai latihan, pendidikan dan sebagainya untuk memberikan suatu pencerahan kepada SDM-nya, baik itu pramudi, SDM dan SDM yang lain dan sebagainya. Sehingga pada saat mereka sudah setiap hari dilakukan kegiatan-kegiatan seperti mungkin dilaksanakan dengan baik, kemudian SMK dilaksanakan dengan baik. Saya yakin bahwa pada saat mereka mengoperasionalkan di kendaraan di jalan, minimal akan terhindar daripada pelanggaran atau terhindar daripada kecelakaan itu sendiri gitu. Baik. Ini menarik, sistem manajemen keselamatan. Banyakkah kemudian perusahaan-perusahaan operator truk ini kemudian
mengoptimalkan ini ataupun melaksanakan ini? Nanti sebelum Pak Tarigan menjawab, saya akan bawa Anda terlebih dahulu pemirsa untuk kembali melihat bagaimana kronologi ataupun juga data fakta terjadinya kecelakaan di Tol Cipularang yang terjadi pada November 2024, tempatnya adalah kemarin petang. Ini lokasinya terjadi di kilometer 92 arah Jakarta dan kronologi truk alami remblong, hilang kendali, kemudian juga truk menabrak sejumlah kendaraan di depannya sehingga kecelakaan beruntun tentu tidak bisa terelakkan. Anda sudah lihat tentunya di berbagai macam media. Kemarin juga kami tayangkan terus-menerus breaking news melihat seperti apa kondisi kendaraan tersebut rusak parah, kemudian juga bahkan saling bertumpukan. Nah, korbannya Anda sudah bisa lihat, satu meninggal dunia, yang lainnya mendapatkan luka berat dan juga luka ringan. Luka berat tadi juga bahkan ada yang menjalani operasi pada hari ini. Nah, ini kita lihat kembali di rute mana ataupun juga di jalan mana terjadinya kecelakaan ini. Korbannya yang sudah sempat saya sampaikan tadi 23 orang mendapatkan luka ringan, 4 orang mendapatkan luka berat. Dan kita kembali lihat data fakta yang kami sajikan kepada Anda. Pak Tarigan, mengenai sistem manajemen keselamatan termasuk juga Anda pemirsa bisa lihat juga rangkaian kecelakaan yang terjadi di layar kaca Anda. Sebenarnya ini apakah memang semuanya sudah melaksanakan sebuah standar ini? Bahwa memang memiliki tadi kalau kata Pak Budi, bengkel sendiri, perawatan rutin dilakukan. Baik. Apakah memang semuanya seperti itu? Begini Mbak, kalau menurut data di Indonesia ini ada 6,5 juta truk seluruh Indonesia. Ya. Dimiliki oleh 3 jenis. Pertama, perusahaan yang mempunyai badan hukum dan perizinan yang lengkap dan ditandai dengan kode plat kuning. Oke. Ya. Kemudian ada lagi perusahaan yang mengangkut barangnya sendiri, dia miliki sendiri, dia tuh platnya tidak kuning. Oke. Ya. Satu lagi adalah pengusaha truk perorangan. Wah, jumlahnya ini melebihi daripada yang ini, Mbak. Jadi yang terbesar banyak. Begitu banyak, oke. Dari seluruh Indonesia. Baik, sulit dimonitor satu persatu. Ya. Nah, yang pribadi ini tidak ada yang monitor. Oke. Dia asal ada uang beli truk bisa dijalankan di jalan raya. Inilah yang sulit kita melakukan sosialisasi tentang apapun kebijakan-kebijakan pemerintah, apapun peraturan-peraturan di jalan. Tadi Pak Budi sudah sebutkan bahwa anggota kita adalah anggota perusahaan yang resmi, mempunyai izin yang mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga beberapa perusahaan yang sekarang kita giat untuk menerapkan namanya SMK. Kalau perusahaan itu sudah memiliki sistem manajemen keselamatan, maka pengemudinya juga sudah dilakukan training, kemudian ada uji kompetensi. Nah, ini biasanya yang sudah mahir ya. Kemudian sayangnya sekarang ini dari pengusaha truk yang ada sekarang ini rata-rata ini kekurangan supir, kekurangan pengemudi. Kenapa, Pak? Karena memang barangkali ya tidak ada orang mau dilahirkan bercita-cita menjadi pengemudi, Mbak. Baik. Ya, jadi dan persyaratan untuk menjadi seorang pengemudi itu harus memiliki SIM B2 kalau untuk truk yang besar. Betul. Itu. Nah, SIM B2 ini kalau mulai dari SIM A sampai B sampai B2 itu memerlukan kira-kira 4 tahun. Jadi ini agak sulit mencari pengemudi sekarang. Nah, padahal kita ketahui bahwa pengangguran di negeri kita ini banyak. Pengemudi yang kita perlukan tidak ada. Nah, di sini perlu campur tangan pemerintah bagaimana mendorongnya agar lowongan kerja yang tersedia jadi pengemudi menjadi tulang punggung perekonomian kita untuk logistik ini dapat dipenuhi dengan baik dengan kompetensi yang
cukup baik juga. Baik. Jangan terjadi seperti sekarang ini. Iya. Gitu, Mbak. Di kategori perusahaan susah menemukan pengemudi Betul. yang memenuhi kualifikasi, Ya. tapi untuk kategori yang 3 tadi, pemilik truk pribadi yang begitu banyak yang tidak bisa termonitor, apakah mereka gampang untuk mendapatkan pengemudi karena memang tidak harus mencari dengan syarat khusus, asal ambil atau bagaimana, Pak? Nah, di situ persoalannya, makanya kita tidak bisa mengetahui kompetensi pengemudi yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha truk ini tadi, kita tidak bisa termonitor. Kalau mereka itu tidak punya pengemudi, mau truknya menganggur, tentunya supir sembarang pun dicabut. Nah, ini yang membahayakan karena mereka belum mampu menjalankan kendaraan berat di tengah ramainya orang dengan situasi dan kontur jalan yang begitu. Kita lihat sekarang tol ini kan sudah merupakan, kalau merupakan ya pengemudi yang mahir betul baru bisa masuk ke dalam tol. Ibaratnya kalau tol ini kita asumsikan adalah highway, tentunya semua orang yang masuk ke dalam jalan yang berkecepatan tinggi, semuanya harus yang sudah paham dan sudah mahir mengemudikan baru masuk ke dalam jalan tol itu. Baik, tadi Bapak sebutkan 3 kategori termasuk yang ketiga yang kepemilikan pribadi yang tidak begitu banyak, tidak bisa dimonitor. Mudah bagi mereka Pak untuk bisa mendapatkan izin-izin, kemudian bisa mengemudikan truk seperti itu, apakah mudah bagi mereka ini? Sehingga kemudian kok menjamur, kok begitu banyak dan juga susah termonitor? Begini Mbak, kalau mereka ini pengusaha truk pribadi ini ada 2 juga Mbak. Truk itu miliknya sendiri, truk itu milik orang lain yang pribadi ini menyerahkannya kepada pengemudi. Jadi pendekatan begini kan jauh lebih mudah karena mereka punya unit sedikit, tapi pemiliknya banyak. Jadi lebih mudah lah, artinya dicarikan di keluarganya saja atau yang dikenalan 2, 3, 4 dia sudah bisa menjalankan perusahaannya kan begitu Mbak ya. Jadi tapi pengusaha orang pribadi ini cukup besar, jadi populasinya juga demikian besar. Iya, Pak Budianto, ada kondisi seperti ini ternyata ada pengusaha-pengusaha truk yang asal saja punya uang, punya truk, diberikan kepada siapa, ini kuncinya kemudian untuk bisa mengemudi, dan yang kita lihat memang pengawasannya mungkin nggak ada, kondisi truknya laik atau tidak mungkin juga tidak dipikirkan, dan ini mungkin yang kerap menjadi penyebab kecelakaan, Pak Budianto. Ya, harusnya ada regulasi yang kuat ya. Kalau di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa semua angkutan umum baik itu barang maupun barang itu kan harus berbadan hukum gitu. Sehingga pengawasan itu lebih mudah. Apa yang disampaikan Pak Teguh benar. Tapi kenyataan di lapangan tadi ada yang berbadan hukum, ada pemilik pribadi, termasuk juga mungkin perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang menyulitkan ke masalah-masalah pengawasan itu. Termasuk juga nanti cara rekrutmen daripada pengemudi tadi. Ya tadi karena mungkin jumlah daripada sopir itu juga terbatas. Kadang perusahaan juga melihat mungkin truknya nganggur dan sebagainya. Udah karena nyomot sopir apa aja, yang penting dia bisa mengemudikan itu. Sehingga karena mereka belum punya suatu kompetensi, ya akhirnya mereka berisiko pada kompetensi masalah-masalah laka lantas dan sebagainya. Padahal sesuai dengan permohonan pada saat kita akan mendapatkan SIM kan, bahwa setelah lulus dinyatakan lulus, dia harusnya sudah punya suatu kompetensi, baik itu yang berkaitan masalah knowledge, ilmu pengetahuan, keterampilan maupun attitude itu sendiri. Sehingga kalau kita menggunakan sopir tembak dan sebagainya, itu akan berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan karena mereka tidak punya kompetensi. Termasuk mungkin hal-hal yang mendasar mereka tidak tahu juga bahwa di dalam undang-undang secara eksplisit diatur juga bahwa orang yang terlibat dalam kecelakaan lintas itu punya hak dan kewajiban itu. Pertama harus menghentikan kendaraan, kemudian kedua adalah menolong korban, kemudian ketiga adalah melaporkan kepada pihak kepolisian, kemudian siap untuk memberikan suatu keterangan. Itu ada konsekuensi hukumnya juga. Kalau mereka kemudian tidak melaporkan kepada pihak kepolisian, itu juga merupakan suatu kejahatan lalu lintas diatur dalam 312 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu sanksi pidana adalah 3 tahun penjara atau denda adalah 75 juta. Kejadian yang di Tangerang itu kan begitu nabrak dia bukannya berhenti, malah melarikan diri sampai ada kendaraan terlibat sampai 10, kemudian korban sampai 7 ya. Termasuk juga mungkin korban anak kecil yang sampai luka-luka berat menimbulkan suatu amuk daripada masa itu sendiri. Itu memang
khusus konteksnya dan kejadian yang di Tangerang, polisi penyidik harus jeli juga, harus bisa melakukan suatu penyidikan secara komprehensif juga. Bagaimana penyidikan terhadap laka lantasnya gitu, kemudian juga berkaitan masalah mungkin pengrusakan, pencurian dan sebagainya, itu harus komprehensif, harus seimbang juga. Termasuk juga di dalam tata cara berlalu lintas bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Dalam arti tidak boleh kemudian dalam keadaan sakit, kemudian menggunakan HP, terpengaruh narkoba dan sebagainya. Betul, itu seperti di Tangerang kan nggak boleh. Itu juga merupakan suatu pelanggaran. Hasil analisa dan evaluasi memang bahwa setiap kejadian kecelakaan lalu lintas pasti diawali daripada pelanggaran lalu lintas itu sendiri. Baik, Pak Budianto, nanti kita akan pahami lagi lebih dalam lagi, termasuk kewenangan siapa sebenarnya untuk menertibkan ini semua tadi, pengusaha-pengusaha truk yang nakal-nakal dan juga tidak tertib serta liar tadi. Tapi nanti kita akan jeda terlebih dahulu. Saya juga akan memperkenalkan narasumber berikutnya, sudah bergabung dengan kita, Ketua KNKT yaitu Bapak Suryanto Cahyono. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Baik, nanti kita akan bincang-bincang, Pak, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Pak narasumber, termasuk juga yang sudah baru bergabung dengan kita dari KNKT, kami bawa Anda kembali untuk bisa melihat sejumlah kecelakaan tragis yang kemudian melibatkan kendaraan besar ataupun truk. Kita akan lihat bersama, ini dia deretan-deretannya. Baik pemirsa, kita lihat ini adalah kecelakaan yang terjadi pada 31 Oktober 2024 di mana sebuah truk ini menghantam mobil yang ditumpangi oleh kru TV One dan ini merupakan truk box Rosalia Express. Kondisi mobil kru TV One pada saat itu sedang berhenti di bahu jalan. Tapi kemudian karena pengemudi truk ini sempat mengalami microslip begitu, sempat tertidur sejenak, akhirnya kemudian hilang kendali, lepas kontrol, truknya menabrak mobil yang di dalamnya ada tim liputan TV One dan menewaskan 3 rekan kami. Berikutnya masih di tanggal yang sama, ini kemudian juga menjadi viral. Tadi Pak Budianto juga sempat menyinggung masalah kecelakaan ini terjadi di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ini sebuah truk ugal-ugalan menabrak belasan kendaraan hingga diamuk massa. Dan juga ditengarai bahwa pengemudinya ini juga sedang dalam atau telah menggunakan zat adiktif. Dan berikutnya ini Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ini truk tanah tabrak seorang anak berusia 9 tahun dan berujung ricuh. Jadi memang di daerah ini Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten sebenarnya sudah ada peraturan di jam-jam berapakah truk tanah ini kemudian bisa melintasi jalur tersebut. Karena memang jalan ini begitu ramai digunakan oleh warga sekitar, tapi ternyata masih banyak truk di sana yang kerap melanggar jam tersebut. Sehingga pada saat siang hari, pada saat pagi hari, saat banyak sekali warga yang beraktivitas, truk tersebut melintas sudah sering kali. Dan yang terakhir ada korbannya yaitu seorang bocah berusia 9 tahun terlindas kakinya. Nah ini yang terjadi kemarin pada tanggal 11 November petang di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jabar, di mana truk muatan kardus diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Tadi para narasumber sudah memberikan pandangannya kepada kita apa yang kemungkinan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang melibatkan truk. Bahkan juga tadi Pak Tarikan sudah membeberkan kepada kita bagaimana kondisi di lapangan perusahaan-perusahaan yang memiliki truk ini. Ada yang kemudian pribadi-pribadi dengan mudahnya mendapatkan truk, tidak dalam pengawasan dan juga susah untuk memonitornya karena begitu banyak. Kita juga sudah terhubung, tadi sudah sempat saya perkenalkan dengan Pak Suryanto Cahyono selaku Ketua KNKT yang juga mungkin bisa memberikan pandangannya Pak. Apa kemudian data didapatkan oleh KNKT dari kecelakaan yang terjadi kemarin petang ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Saat ini tim KNKT sedang berada di lapangan, sedang mengumpulkan data-data lapangan serta melakukan interview dengan beberapa pihak terkait. Namun pada kesempatan ini kami juga ingin menjelaskan, mungkin pengemudi ini jangan selalu dijadikan objek ya. Kita juga harus fair melihat persoalan ini secara human factors-nya seperti apa. Seperti tadi dibilang pengemudi itu apakah sehat atau tidak. Nah sedangkan di jalan raya itu tidak ada aturan standar medical check up fisik dan mental untuk pengemudi. Tidak seperti di kereta api, tidak seperti di pelayaran, tidak di penerbangan, mereka semua punya standarnya. Di pengemudi ini
belum ada. Kami sedang melakukan penelitian dengan UGM untuk membuat standar ini. Terus kemudian masalah hal yang vital, perawatan sistem rem. Di kereta api ada kewajiban untuk perawatan yang diatur oleh regulasi. Di penerbangan ada, di pelayaran juga ada. Tapi di lalu lintas jalan ini nggak ada keharusan perawatan khususnya hal yang vital seperti sistem rem lah. Nah ini kami sedang mereview itu semua dengan Kementerian Perhubungan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya sangat mendasar. Dan kami juga melihat bahwa para pengemudi ini mereka tidak memiliki waktu kerja yang ada batasannya seperti di moda-moda yang lain, di moda kereta, moda pelayaran, moda penerbangan, ada batasan-batasan jam kerjanya. Nah, tapi di lalu lintas jalan ini nggak ada, dan kami juga ingin melihat kenapa hal ini terjadi secara sebenarnya apa yang terjadi, sehingga kita juga bisa memberikan rekomendasi yang lebih tepat apa yang harus dilakukan perbaikan-perbaikannya nantinya. Jadi kami saat ini kami juga akan meminta kepada rumah sakit di mana pengemudi itu ada untuk melakukan cek kesehatannya, cek medical check up-nya seperti apa hasilnya. Kami juga karena kalau seorang itu menderita diabetes atau kolesterol atau asam urat, maka itu akan mempengaruhi human performance-nya atau kemampuan mengemudinya. Baik. Nah ini yang kita akan lakukan secara menyeluruh, Mbak. Baik, Pak Tarigan, mungkin bisa dijelaskan kepada Pak Suryanto, tadi juga bisa menjadi masukan ini. Ternyata seperti itu Pak, di lapangan tidak ada batasan mengenai jam kerja, kemudian juga medical check up tidak menjadi prasyarat bagi para pengemudi sebelum mengemudikan truk. Nah, truk ini sebetulnya dikemudikan ada dua. Pertama, yang dalam kota. Dalam kota tentunya jam operasinya udah terbatas. Kemudian yang long distance, nah ini yang kita mengontrolnya yang agak sulit. Karena truk ini kan jarak jauh, pengemudi cuma satu, bagaimana mereka harus beristirahat. Betul. Nah ini hanya kita monitor melalui GPS. Ini kita lakukan pengontrolan melalui GPS. Karena sekarang sudah banyak teknologi yang bisa mengantisipasi agar pengemudi itu tetap dalam keadaan tidak mengantuk, karena kita bisa monitor. Nah ini ada suatu sistem yang sudah kita terapkan. Banyak pengusaha yang long distance itu sudah menggunakan GPS sehingga bisa monitor ini. Dan perlu kita ketahui sebetulnya hanya 20% truk yang melalui tol. Yang 80%-nya masih menggunakan jalan lama yang disebut Pantura kalau untuk Jawa Tengah ini. Karena mereka kalau melalui Pantura bisa istirahat semau mereka. Tetapi kalau di jalan tol seperti tol Cipali, Mbak, itu kalau kita udah ngantuk mau kemana? Tolnya masih jauh, tol rest areanya. Nah ini jadi persoalan. Maka kemarin kita juga baru bincang-bincang, termasuk juga dengan Pak Suryanto, ini mengenai rest area untuk pengemudi truk ini perlu dipikirkan untuk dibicarakan dengan Jasa Marga, karena kan sekarang ini kalau truk lama berhenti pun kan tidak boleh. Ada batasan kalau pada hari-hari tertentu ya. Maka tidurnya juga seadanya. Di rest area itu kan nggak ada tempat tidur. Mereka harus tidur dalam keadaan seadanya di atas kabin, kan begitu ya. Jadi ya kalau menurut pendapat kami ke depan ini perlu dipikirkan bagaimana menyediakan fasilitas rest area yang bisa digunakan oleh pengemudi untuk beristirahat, sehingga ya pengemudi jangan sampai mengendarakan kendaraannya dalam keadaan mengantuk. Gitu, baik, tapi untuk perusahaan-perusahaan Pak yang kemudian tidak mempedulikan masalah harus mengemudi setelah berapa jam, para pengemudi ini harus beristirahat, tidak mengontrol mengenai itu, apa yang menjadi pertimbangan mereka? Yang penting cepat nyampe saja. Apa Pak? Ini masalah keuntungan begitu ya Pak ya? Masalah bahan bakar yang juga tidak boros dan sebagainya, begitu? Namanya kalau sudah seperti itu kan selalu
manajemennya diserahkan kepada pengemudi, Mbak. Jadi pengusahanya yang penting nyampe. Oke. Sekian hari, dia targetnya hari, tetapi juga tidak melihat memaksakan bisa supir pengemudi itu sekian lama tidak beristirahat, tidak dia kontrol, diserahkan kepada pengemudi aja. Baik. Gitu yang kalau pengemudi dalam satu perusahaan menggunakan GPS itu sudah tentukan titik mana kamu harus berhenti, sudah ada suatu aturan gitu sehingga kecelakaan bisa dihindari. Tapi gitu. sayangnya tidak semua seperti itu, tidak memonitor dengan GPS. Nanti sebelum Pak Suryanto berikan pandangan, Pak Budianto juga, kalau dari Pak Suryanto katakan dari KNKT ternyata memang ada celahnya di regulasinya, Pak. Belum ada penyeragaman, belum ada batasan-batasan, termasuk tadi masalah jam kerja, masalah fisiknya seperti apa nih kondisi kemudian bisa diperbolehkan mengemudi truk, Pak Budianto? Ya, sebenarnya kalau dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 2009 kan waktu kerja itu yang idealnya kan 8 jam. 8 jam kemudian setiap 4 jam itu harus istirahat 30 menit dan sebagainya. Maksimal mungkin bisa sampai 10 jam dengan syarat mereka betul-betul kondisi daripada prima. Tapi kadang lagi kembali kepada masalah-masalah disiplin itu. Kadang supir tadi kan kadang mungkin mengejar target juga ya. Walaupun mungkin dia ada aturan bahwa setiap 4 jam dia harus istirahat apa dan sebagainya. Kadang mereka pun tidak menggunakan waktu itu dengan baik gitu. Kadang sehingga kadang mereka yang padahal di dalam undang-undang diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus dalam keadaan betul-betul kondisi prima kan. Kan sering terjadi mereka karena mungkin kurang istirahat terjadi microslip dan sebagainya, tidur sisa dan sebagainya, itu kan bisa berisiko kepada masalah-masalah kecelakaan. Ya semua kuncinya sebenarnya berkaitan masalah-masalah pengawasan ya. Saya kira kalau pengawasan bisa terpadu, terintegrasi dengan baik, ini merupakan suatu tanggung jawab bersama sopir, perusahaan, pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di lalu lintas dan angkutan jalan. Saya kira bisa minimal bisa menghindari pelanggaran dan terhindar daripada masalah-masalah kecelakaan. Masalah pengawasan sangat penting di situ. Baik, Pak Suryanto tadi sudah mendengarkan apa sebenarnya kendala yang ditemui oleh para pengemudi truk, kemudian juga perusahaan truk. Tadi ada beberapa fasilitas yang memang diharapkan ini lebih banyak rest area, kemudian juga peraturan berapa jam, berapa lama sebuah truk ini bisa berhenti di rest area. Ini juga bisa menjadi hambatan, Pak. Ada lagi mungkin yang harus diatur secara seragam adalah bagaimana manajemen sebuah truk itu saat berangkat tidak diserahkan begitu saja pada pengemudi Pak, ataupun pada driver, Pak. Yang penting kemudian sampai target, berapa hari sudah sampai tujuan. Nah, hal-hal seperti itu, Pak, silakan. Iya, Mbak. Di sini memang kami melihat seperti di kereta api. Dia boleh mengemudi kereta api sehari 8 jam, jam kerjanya adalah 12 jam. Mana yang tercapai duluan dan 1 minggu ada batasannya, Mbak. Di 3 moda itu ada batasannya. Tapi di moda lalu lintas jalan ini memang boleh bekerja 8 jam plus lembur 4 jam dalam kondisi tertentu tapi nggak ada batasan seperti di penerbangan. Di kereta api tadi yang saya jelaskan jam kerjanya 12 jam tapi boleh mengemudi kereta api sehari hanya 8 jam dan seminggu ada batasannya maksimum berapa jam itu tidak boleh dilebihi. Nah ini yang juga menjadikan banyak kita dapatkan para driver ini mengidap beberapa penyakit yang tadi saya sebutkan sehingga dia mudah terserang microslip atau kelelahan ataupun reaksinya lambat. Juga mengalami masalah pendengaran. Hal ini juga akan sangat memengaruhi kepada kemampuan mengemudinya dia. Baik. Nah inilah yang kami saat ini juga sedang memperjuangkan untuk para driver ini bisa mendapatkan fasilitas medical check up secara gratis dengan fasilitas BPJS setiap tahunnya, sehingga kita tahu bahwa para driver kita itu memang layak secara kesehatan untuk mengemudi apa tidak. Ini yang kita harapkan pemerintah untuk mau memberikan fasilitas layanan medical check up untuk pengemudi. Baik. Pak, kecelakaan seperti ini kan bukan terjadi baru sekali ini saja, bukan di tahun ini saja, sudah berulang kali. Artinya juga sebenarnya sudah bisa dicari tahu, dideteksi apa yang menjadi akar masalahnya. KNKT juga saya yakin sudah berulang kali mengeluarkan rekomendasi. Tapi apakah kemudian Pak, rekomendasi-rekomendasi tersebut dianggap angin lalu saja Pak, sehingga kemudian tidak membuat regulasi ini diperbaiki regulasinya? Karena menurut saya tadi Pak Budianto juga sudah menegaskan regulasinya dan juga yang mengawasinya. Pak, silakan.
Benar Mbak, kami juga sudah memberikan masukan bahwa kita itu banyak membuat regulasi tapi kita tidak mengontrol implementasinya. Jadi ini perlu pengawasan dan pengendalian untuk masalah regulasi ini sangat penting ketika kita mengimplementasikan dan ternyata regulasinya tidak efektif, ya kita harus cepat-cepat merubahnya. Nah, ini belum terjadi. Kami juga berharap bahwa regulasi-regulasi itu memang adequate untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan yang ada. Salah satunya yang kita inginkan adalah masalah perawatan rem itu diatur dengan regulasi, diwajibkan para pemilik kendaraan minimum 3 tahun sekali untuk dilakukan pengecekan secara total, karena ini hal yang vital. Kami juga lagi berdiskusi dengan teman-teman, dengan Pak Tarigan juga, dengan teman-teman asosiasi yang lain, untuk mewajibkan perawatan sistem rem secara periodik 3 tahun sekali minimum. Baik, rencana seperti ini Pak, apakah memang sulit dilakukan oleh perusahaan-perusahaan truk ini sehingga kemudian masih banyak yang tidak melakukannya perawatan periodik masalah rem ini ataupun perawatan rem? Tapi nanti Pak Tarikan silakan dijawab. Pak Budianto juga mungkin bisa kembali lagi fokus kepada masalah pengawasan ini, kemudian kewenangan siapa dan mengapa tidak bisa berjalan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Nanti setelah jeda juga kita akan lihat, kalau tadi kita sudah bicara mengenai truknya, bicara mengenai kemungkinan pengemudinya, lalu bagaimana dengan medannya, karena tol Cipularang ini juga memiliki karakteristik sendiri dan juga banyak terjadi kecelakaan di sana. Apa yang harus dilakukan oleh para pengemudi kendaraan besar termasuk truk sesaat lagi? Pemirsa, setiap jalan tol ataupun juga setiap jalan ini memiliki karakteristik sendiri. Ada yang memang membutuhkan kehati-hatian dari para pengemudinya saat melewati lintasan tersebut. Saya akan bawa Anda melihat rangkaian kecelakaan maut di jalur rawan tol Cipularang 16 Oktober 2021. Lokasinya juga di kilometer 92 arah Jakarta. Nah, korbannya ini adalah 1 orang tewas, kemudian 7 terluka. Apa yang terjadi pada saat itu? Yaitu truk terguling dan menimpa mobil lain. Anda juga bisa saksikan foto dari kejadian itu yang bisa Anda saksikan. Ini kami tampilkan di catatan 5 tahun terakhir. Kami ataupun juga tim riset TV One sudah melakukan riset dan ini yang ada. Kami rangkum semuanya. Berikutnya tahun 2022, tepatnya 17 Mei. Kilometer 95 arah Bandung, korbannya ada 2 orang tewas. Kemudian apa yang terjadi pada saat itu? Mobil Elf menabrak bagian kanan truk. Dan berikutnya kita juga akan lihat kecelakaan apa yang terjadi tahun lalu, tepatnya 15 Juli 2023. Kilometer 115 arah Bandung, korbannya 3 orang tewas. Kemudian juga keterangan mobil tabrak truk di bahu jalan. Jadi saat truk berhenti di bahu jalan, kemudian mobil menabrak dan Anda bisa lihat kondisi mobil yang menabrak truk ini. Nah, ini yang terjadi kemarin memang yang menuai perhatian, kecelakaan beruntun yang melibatkan banyak sekali kendaraan dan memang diduga truk ini alami remblong, kemudian juga menabrak puluhan kendaraan di depannya. Memang pihak KNKT yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Suryanto menyebutkan hingga saat ini masih terus dilakukan proses investigasi sambil juga menjelaskan nanti apa yang disampaikan oleh Pak Suryanto masalah rem, pemeriksaan berkala dan sebagainya. Mungkin juga Pak Tarikan bisa jelaskan sebenarnya karakteristik di tol Cipularang ini seperti apa? Apa yang membuat para pengemudi terutama truk harus berhati-hati di sana? Ya, memang kita mengamati bahwa kejadian di kilometer 90 arah Jakarta ini cukup banyak dan berulang-ulang gitu ya. Bukan hanya terjadi dalam kendaraan truk aja, tapi kendaraan pribadi juga pernah terjadi. Jadi memang perlu dievaluasi kontur jalan yang ada di sana. Kemudian supaya diberikan rambu-rambu yang cukup besar lah. Sehingga setiap orang yang melewati jalan itu karena konturnya menurunnya panjang, kehati-hatian pengemudi di situ perlu menjadi suatu tanda atau atensi yang cukup besar bagi pengemudi supaya mereka berhati-hati. Ya. Yang sekarang rambu-rambunya tidak cukup banyak untuk membuat pengemudi waspada, Pak? Kalau saya lihat masih kurang, ya, masih kurang. Kemudian jalur penyelamat juga perlu ada di sana, kan memang sudah ada. Dibuat tanda yang lebih
lebih jelas sehingga orang bisa memperkirakan dalam keadaan bahaya menggunakan jalur penyeberangan tersebut. Pokoknya di situ isyarat-isyarat untuk lebih berhati-hati perlu ditingkatkan di daerah sana. Di samping itu tentunya pihak pengusaha tol itu sudah bisa memberikan di jalan itu berupa seperti kalau kemarin kan ada jalan strip gitu, tapi dibilang itu membahayakan. Nah itu memang perlu dipikirkan cara lain lah, sehingga bisa membedakan bahwa area itu area yang cukup memerlukan kehati-hatian. Memangnya apa Pak? Upaya lain seperti apa yang menjadi masukan mungkin dari Pak Tarigan selain rambu-rambu tadi? Kalau tadinya kita usulkan ada semacam jalan yang bertrip gitu ya, supaya pengemudi mengurangi kecepatan gitu ya. Mulai dari awal di atas sana sudah ada isyarat dia harus menggunakan persenalan yang rendah gitu ya. Jadi mereka harus hati-hati betul. Kemudian berjalan di sebelah kiri. Begitu. Jadi instruksinya jelas di sana itu. Ini enggak, ini kan dianggap semuanya udah tahu. Jadi nanti terjadi lagi gitu. Baik. Sebelum Pak Budianto juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini, saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Suryanto karena sepertinya waktu untuk bergabung dalam perbincangan ini begitu terbatas. Bapak silakan untuk bisa mungkin memberikan ada pernyataan penutup ataupun juga masukan-masukan kepada para pengusaha pemilik truk ini yang nanti mungkin juga bisa disampaikan oleh ke Pak Tarigan kepada para anggotanya. Terutama masalah juga yang harus disoroti Pak, masalah pengawasan. Regulasinya sudah ada walaupun memang belum mencakup semua, tapi bagaimana pengawasan secara maksimal. Tadi Pak Budianto juga sudah menyoroti mengenai hal ini. Silakan penutup Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami memang di dalam rekomendasi KNKT paling banyak itu adalah masalah pengawasan dan regulasi itu sendiri harus diperbaiki Mbak. Namun saya sedikit mau menyinggung masalah di Jalan Tol Cipularang ini. Kami bersama PUPR dan BPJT dan BUJT akan melakukan review ulang atau audit ulang baik itu rambu maupun letak jalur penyelamat apakah memang gampang terlihat dan mudah untuk digunakan. Kami akan mengevaluasi nanti seminggu setelah ini kita akan bentuk tim dan melakukan audit untuk perbaikan apa yang mungkin bisa kita kerjakan untuk peningkatan keselamatan di jalan tol khususnya di Cipularang KM 90 sampai 100. Mungkin itu aja Mbak pesan saya. Jadi sekali lagi memang masalah pengawasan dan pengendalian serta aturan yang memang Pak Suryanto harus Iya, satu lagi Pak, mungkin penutup terakhir ini Pak. Bagaimana Pak upaya dari KNKT agar rekomendasi yang selama ini diberikan oleh KNKT kemudian tidak menguap begitu saja? Apakah memang secara kewenangan ada upaya paksa Pak? Jika memang tidak ada hal seperti itu, bagaimana kemudian agar KNKT diperluas kemudian kewenangannya memiliki upaya paksa sehingga rekomendasinya betul-betul dilakukan Pak? Silakan Pak. Ya kalau rekomendasi KNKT belum dilakukan kita akan melayangkan surat peringatan, reminder pertama, kedua, ketiga dan mungkin sampai keempat juga Mbak. Kalau KNKT diberikan kewenangan untuk memaksa atau seperti diwajibkan nanti malah tujuan dari KNKT juga akan jadi bias. Jadi kita itu bukan untuk judicial investigation, kita no blame, no judicial, no liability, jadi tidak diperuntukkan untuk ganti rugi atau untuk di pengadilan, Mbak. Baik, Pak Suryanto Cahyono, terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam perbincangan kami, walaupun juga waktunya terbatas. Selamat malam Pak, nanti kami akan terus tunggu bagaimana update perkembangan hasil investigasi yang disampaikan oleh KNKT. Selamat malam Pak. Baik, ya. Ke Pak Budianto terlebih dahulu juga mungkin tadi merespon yang disampaikan oleh Pak Tarigan dalam kondisi medan seperti itu yang berbahaya harus ada rambu-rambu lebih daripada yang ada saat ini sehingga awareness dari para pengemudi ini meningkat Pak. Ya, tadi kuncinya sebenarnya adalah kemampuan, kompetensi daripada si pengemudi itu sendiri gitu. Saya yakin kalau pengemudi tersebut sudah memiliki suatu kompetensi, apakah yang berkaitan masalah pengetahuan lalu lintas, kemudian masalah sikap perilaku termasuk juga skill dan sebagainya. Saya yakin bahwa pada saat dia itu melewati jalan yang mungkin darurat ya, karena mungkin hujan, kemudian menurun dan sebagainya. Saya yakin dia punya suatu antisipasi ya. Misalnya gini,
Ya seharusnya pada saat mungkin jalan menurun kan ada teknik menggunakan namanya engine brake ya. Itu untuk mengurangi perputaran dan mengurangi kecepatan juga tuh. Tapi kalau pengemudi tersebut belum punya suatu kompetensi, apa yang akan dilakukan pun tidak tahu juga sih. Sehingga memang perlu sekali lagi kuncinya adalah masalah tadi, masalah tanggung jawab baik itu pengemudi maupun tanggung jawab daripada perusahaan termasuk pemangku kepentingan. Ya tadi, bagaimana pemerintah SMK tadi bisa diberlakukan secara maksimal gitu. Kalau dalam undang-undang kan begini, setiap angkutan umum baik itu barang maupun orang itu harus berbadan hukum gitu. Kemudian perusahaan angkutan umum yang sudah berbadan hukum harus memberlakukan daripada SMK tuh. Saya yakin kalau masing-masing perusahaan sudah memberlakukan SMK, setiap hari mungkin kendaraan dilakukan suatu perawatan secara rutin, kemudian juga pendidikan pelatihan kepada para pramudi dan sebagainya, bagaimana antisipasi pada saat kita dihadapkan pada situasi darurat dan sebagainya, dia sudah tahu gitu. Ya tapi ya tadi, karena mungkin bahwa apa yang dianjurkan oleh regulasi undang-undang itu masih banyak yang belum berjalan dengan baik. Ya, nanti di segmen berikutnya Pak Budianto mungkin bisa jelaskan pengawasan yang ideal mengenai hal ini seperti apa, siapa saja yang seharusnya bisa ikut terlibat, bisa punya pengaruh, dan juga kewenangan KNKT seharusnya seperti apa. Nanti juga Pak Tarikan bentuk tanggung jawab dari pengemudi, pemilik perusahaan seperti apa, termasuk merespon masukan tadi dari KNKT untuk adanya proses pemeriksaan rem per 3 tahun sekali. Tapi nanti kita akan lanjutkan setelah jeda, kami segera kembali saat lagi. Sebelum jeda tadi Pak Budianto sudah menekankan pentingnya tanggung jawab dari pihak pengemudi ataupun juga pihak perusahaan pemilik truk. Nah, salah satu upaya untuk bisa menjaga tanggung jawab ini tentunya dari pihak pemilik truk untuk meyakinkan bahwa bagaimana kondisi truk mereka, apakah memang layak jalan. Ada upaya tadi disampaikan oleh pihak KNKT untuk bisa mengusulkan adanya pemeriksaan rem secara periodik 3 tahun sekali. Sebenarnya saat ini bagaimana Pak proses yang berjalan? Kalau di perusahaan umumnya ada kan maintenance yang secara reguler dilakukan oleh perusahaan. Di samping kita mempersiapkan dalam rangka uji reguler di PKB, pengujian kendaraan bermotor, ataupun yang biasa disebut dengan KIR. Itu KIR itu 6 bulan sekali tuh harus, Mbak. Jadi secara 6 bulan sekali tuh KIR, kemudian secara reguler juga internal maintenance kita lakukan mengenai khusus untuk rem ini memang sangat penting sekali. Jadi kalau dia oke baru kita jalan, begitu sebetulnya. Tetapi setiap hari sebelum mobil itu dijalankan, supir itu pasti melapor kepada kita apa keluhannya. Kalau tidak ada keluhannya berarti kita tidak ada masalah baru jalan. Dan ada checklist. Ya itu secara internal kita lakukan. Kan pengusaha selalu pengen untung, Mbak. Tapi kalau dijalankan mobil nanti harus kembali atau harus ditarik atau bagaimana dijalankan dia rugi. Maka dia lebih baik meyakinkan kesehatan mobilnya dan kesehatan pengemudinya sebelum dijalankan keluar. Kalau kira-kira begitulah mekanisme internal di dalam perusahaan pengusahaan angkutan. Kalau perusahaan seperti ini mungkin sadar betul untuk menjaga kondisi kendaraan dan juga drivernya. Nah, mungkin salah satu upaya mereka kemudian selalu memperbaharui kendaraan yang lama tidak layak jalan juga mungkin dilepas gitu. Tapi kemudian ternyata Pak, bahkan kendaraan-kendaraan yang mereka lepas ini ada yang menampung dan kemudian ada yang menjalankan ini semua Pak. Itu juga yang harus diawasi mungkin Pak. Nah, inilah yang kita kita anjurkan kepada pemerintah supaya membuat satu regulasi terhadap kendaraan bekas ini agar tidak mengganggu. Ini kita sekarang ini seolah-olah pengusaha truk yang mau meremajakan kendaraannya, setelah diremajakan berarti dia menciptakan persaingan baru dengan orang-orang tertentu lagi. Jadi di lapangan itu jumlah truk ini jadi nggak terkontrol. Nah ini kita kemarin juga kita usulkan supaya pemerintah melakukan suatu aturan tentang permajaan. Jadi truk bekas itu udah dibuang aja, jangan lagi digunakan. Karena ini membuat di jalan tol itu truk yang udah tua membuat itu jalannya pelan, Mbak. Ya, tapi masih banyak yang menginginkan, Pak. Masih laku ini, Pak, truk bekas yang tua-tua ini. Justru ini yang menjadi masalah di kita.
Bagaimana tertua yang harganya 50 juta bersaing yang dengan 1,5 miliar ongkosnya sama, Mbak. Itu bagi pengusaha kan jadi masalah ini. Oke. Ya, jadi ini mau kita sarankan, kita minta kepada pemerintah supaya dilakukan peremajaan, supaya mengontrol jumlah unit yang ada beredar dalam keadaan sehat. Ya. Gitu, apakah selama ini tidak ada regulasi, Pak? Batasnya usia truk tersebut berapa tahun yang bisa melintas di jalanan? Nah, kalau di dalam Undang-Undang 22 tahun 2009 tidak ada batasan umur, yang penting layak jalan. Tapi Menteri Perhubungan sudah membuat aturan mengenai SPM. SPM itu artinya syarat persyaratan pelayanan minimum. Pelayanan minimum usia truk 20 tahun maksimal. Kemudian yang lebih ketat lagi ada Perda 5 tahun 2004 dari DKI. Usia truk 10 tahun. Nah ini dari ujungnya tidak ada batasan, kemudian 20 tahun menurut menteri, 10 tahun menurut gubernur. Iya. Tapi itu tidak berlaku. Tidak berlaku, tidak diindahkan oleh para pemilik truk atau seperti apa, Pak? Ya baik pemerintah maupun pengusaha sama-sama tidak mengindahkan aturan itu. Oke. Nah, dia kan berpokok pada undang-undangnya. Undang-undang dulu tidak ada batasan umur, selesai. Nah, inilah menjadi yang perlu diterapkan ke depan ini. Ada pertentangan Pak Budianto ternyata, karena induk undang-undangnya tidak memberikan syarat usia kendaraan, tapi turunan-turunannya yang lebih spesifik memberikan, sehingga kemudian semuanya yang ingin merasa diuntungkan, terutama dari pihak pemilik truk mungkin, berpatokan bahwa toh tidak diukur, tidak ada aturan yang secara pasti ada batasan mengenai usia ini yang menjadi celah dari mereka. Ya sebenarnya kalau aturan sudah dibuat harusnya bisa dilakukan ya, seperti di DKI kan tadi ada Perda nomor 5 tahun 2014 tentang transportasi, terus juga ada SPM tadi, harusnya bisa dilakukan sepanjang itu sudah dalam bentuk regulasi, ya harusnya bisa dilakukan gitu. Kalau seandainya nanti ada mungkin kelompok masyarakat yang mungkin tidak setuju karena mungkin itu bertentangan dengan undang-undang yang diatasnya, kan bisa dilakukan suatu judicial review ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Tapi yang jelas semua itu kuncinya adalah titik lemah ada pada pengawasan. Kemudian kalau kita berbicara masalah pengawasan di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan itu sudah jelas juga diatur di pasal 106 ya, bahwa masing-masing punya suatu kewenangan. Misalnya polisi kewenangan untuk memeriksa SIM, STNK gitu. Kemudian perhubungan berkewenangan untuk masalah KIR, kemudian masalah cek fisik, termasuk juga masalah perizinan. Tapi kadang-kadang kita di lapangan juga dihadapkan kepada suatu pelanggaran yang beragam gitu, sehingga bisa dilakukan secara gabungan juga antara polisi dengan dinas perhubungan juga, bagaimana untuk melakukan suatu upaya-upaya pengawasan dari melalui kegiatan-kegiatan edukasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, penempatan anggota di tempat-tempat yang rawan pelanggaran dan sebagainya. Kemudian ketiga juga bisa melakukan suatu masalah penegakan hukum, baik yang bersifat represif justice dengan tilang maupun yang bersifat non justice dengan teguran juga. Dan jangan lupa juga di dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan secara eksplisit masyarakat juga punya tanggung jawab juga untuk melakukan suatu pengawasan. Yaitu di dalam pasal 256 ya, masyarakat berhak untuk ikut serta dalam rangka penyelenggaraan masalah-masalah lalu lintas dan angkutan jalan baik secara pribadi, secara kelompok, badan hukum dan sebagainya, memberikan suatu masukan, kritikan apa dan sebagainya. Misalnya ada suatu pelanggaran kemudian diacukan oleh petugas, mereka bisa untuk memfoto kemudian membuat video, laporkan aja kepada polisi yang terdekat, karena bahwa kalau kita berkaitan masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, itu bisa pertama bisa karena tertangkap tangan, kemudian bisa juga karena laporan, atau mungkin tertangkap oleh kamera CCTV etle itu. Jadi masyarakat yang mungkin melihat pelanggaran bisa aja foto, videokan, laporkan kepada polisi. Itu bisa dilakukan suatu penegakan hukum dengan tilang. Jadi kuncinya yang jelas, kalau kita berbicara masalah regulasi, saya kira sudah cukup memadai ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu pengawasan secara maksimal, kemudian juga bisa melakukan suatu penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Karena selama ini kan kadang penegakan hukum tidak konsisten juga. Kadang-kadang dilakukan suatu penegakan hukum nanti lemah lagi, sehingga mereka pun bisa membaca juga gitu. Ini sekarang lagi petugas lagi lemah dalam bidang pengawasan akan dan sebagainya. Mereka dianggap pelanggaran sudah dianggap biasa gitu.
Baik, Pak Audianto, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini, Pak Tarigan juga. Semoga kita duduk bersama di sini, didengarkan oleh pemirsa, kemudian juga didengarkan oleh pihak yang berkepentingan, pemangku kebijakan, sehingga tadi regulasi jika memang ada yang harus diperbaiki, segera mendapatkan perbaikan. Dan yang penting adalah Pak Budianto katakan, semua itu tidak berarti jika tidak ada pengawasan yang cukup ketat untuk memastikan mereka melakukan regulasi dengan semestinya. Sekali lagi terima kasih para narasumber